Shalom teman-teman terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 26 September 2022 adalah yang terbesar. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk hari baru ini. Perkenankan kami untuk merenungkan sabdamu pagi ini, mencernanya dan menjadi bekal hidup kami hari ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini adalah perikopa Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan perdebatan yang terjadi di antara para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus kemudian memberi mereka kunci untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Yesus menempatkan seorang anak kecil di sampingnya dan berkata, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Mengapa Yesus menginginkan para murid menerima dirinya seperti menerima anak kecil? Anak kecil menerima orang lain tanpa presiden. Mereka menerima dengan kepolosan. Yesus mau para murid menerima dia dengan kepolosan seorang anak kecil. Maksudnya para murid harus menanggalkan rencana atau ekspektasi pribadi dan menyerahkan diri apa adanya, polos kepada Yesus, dan membiarkan agenda Yesus terjadi atas diri mereka. Inilah disposisi seorang murid sejati dalam mengikuti Yesus. Inilah juga disposisi Ayub tatkala semua yang ada padanya lenyap dalam sehari. Ia tidak menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Allah. Ayub berseru singkat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyerahkan perkaranya, situasinya ke dalam tangan Allah, karena Ayub yakin Allah tahu yang terbaik bagi dirinya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Ayub menyerahkan agenda hidupnya, semua yang terjadi dan yang akan terjadi atas dirinya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai subjek atau pelaku pewartaan, Yesus menggunakan standar yang sama, yakni menerima Yesus seperti menerima anak kecil. Anak kecil selalu mencari perlindungan dan kasih dari orang tua atau orang yang dapat melindunginya, yang memberinya rasa aman. Itulah sebabnya seorang anak akan merasa tenang bila berada dekat dengan orang tuanya dan segera menangis jika orang tuanya meninggalkannya, karena jauh dari orang tua berarti jauh dari rasa aman dan nyaman. Anak kecil adalah simbol orang yang lemah, membutuhkan perlindungan, butuh kasih, butuh keamanan akan diri.
Gambaran anak kecil adalah gambaran orang miskin yang lemah, yang tanpa daya, yang membutuhkan pertolongan. Para murid diajak oleh Yesus untuk bersikap demikian di hadirat Allah. Mereka butuh perlindungan, butuh rasa aman, butuh kasih. Sekaligus mereka harus hadir sebagai orang yang memberi kasih bagi yang miskin, membutuhkan. Mereka harus membuka perjuangan untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan bukan memenuhi ambisi pribadi mereka. Jawaban Yesus ini sungguh menohok, sehingga para murid tidak ada lagi yang bersuara. Rasul Yakobus, salah seorang murid yang pasti terlibat dalam pertengkaran tersebut, merefleksikan kata-kata Yesus dan menyadari penyebab timbulnya pertengkaran itu. Itulah sebabnya dalam suratnya kepada semua jemaat beriman ia menyatakan, "Dan manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Yakobus 4 ayat 1. Para murid bertengkar karena membawa agenda atau cita-cita pribadinya, padahal Yesus memanggil mereka dengan tujuan mulia, yakni satu, melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka, atau menjadi hamba Allah, bukan tuan atau bos di hadirat Allah. Yang kedua, menjadi orang yang membagikan dan memberikan kasih kepada sesama, terutama bagi yang kecil, menderita, dan membutuhkan. Kita adalah subjek yang memberi karena kita telah menerima dari Allah semuanya secara gratis. Seperti kata-kata Yesus dalam pengutusannya kepada para murid, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Matius 10 ayat 8b. Contoh anak kecil yang ditampilkan Yesus mendidik kita untuk menjadi pribadi yang kaya akan ketulusan, kaya akan ketaatan, bebas dari kelekatan-kelekatan, dan takut akan Allah. Semoga kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk pencerahan bagi hidup kami hari ini. Arahkan kami hari ini untuk sungguh memberi diri sebagai berkat bagi sesama kami. Engkau yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.